Nah, kalau di setiap waktu dan saat ini zaman sudah berubah, dinamika sudah berubah. Taruhlah di kebun, ada perubahan iklim, munculnya konflik sosial, harga yang sangat-sangat dinamis, naik turun, terus kemudian upah tenaga kerja naik terus, masuk orang generasi milenial yang tidak mau ditekan-tekan, terus urusan lingkungan hidup dan sebagainya. Kalau Anda masih mengelola dengan cara-cara lama sekedar SOP, selesai. Karena tidak akan ada lagi orang-orang hebat mau masuk kebun. Karena orang hebat masuk kebun pasti tidak mau dikelola dengan cara-cara lama, dengan cara-cara pengendalian saja. Gitu. Oke, ini yang harus menjadi pemahaman pada saya. Maka apa? Di saat ada perubahan yang sangat cepat, baik adanya perubahan teknologi, perubahan generasi, perubahan budaya masyarakat, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan kepemimpinan transformasional. Yang sebelumnya, kalau mau jujur, pokoknya mengendalikan SOP itu bicara kepemimpinan transaksional. Pokoknya kamu lakukan sesuai SOP. Targetnya dari sini, mbuh piye carane. Yang penting targetmu kecapai. Itu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional tidak gitu. Kamu harus mengerjakan ini. Minimal kamu mencapai target itu. Tapi kamu kalau bisa naik, melompat dari sekedar urusan menyelesaikan SOP. Nah, sekali lagi, dalam pola kepemimpinan seperti itu, kita membutuhkan pemimpinan transformasional. Dan biasanya pemimpin seperti ini dilihat memiliki karakter-karakter moral. Bagaimana membangkitkan moralitas anak buahnya. Selalu berupaya untuk mentransformasi, mereformasi institusi. Tantangannya justru banyak pemimpin transaksional hari ini di kebun, di lapangan, dan dia status quo dan tidak mau bicara reformasi institusi. Bahkan kalau ada orang yang bicara reformasi institusi, struktur, malah dikira pembangkang. Dibuang, diprokotro, macam-macam. Nah, tolong dicermati sejauh mana pola kepemimpinan di perusahaan saudara itu. Kalau perlu nanti riset-riset seperti ini, barangkali kalau ada 5-10 orang mau riset ini, podo boleh. Asal kebunnya beda-beda. Apalagi isunya beda-beda. Nanti kita petakan. Kalau yang ada di Astra kira-kira di BGA sudah apa, di Sinar Mas apa, di grupnya makin semua kalau kita wah kita jadi ahli urusan mengenai kepemimpinan leadership di perusahaan. Kalau Anda mau, Anda barangkali saya akan rekomendasi silahkan berapa orang sesuai dengan judulnya mirip-mirip semua enggak apa-apa. Teori ini sama. Nanti kita petakan sebenarnya bagaimana kepemimpinan di perkebunan sawit di Indonesia. Sekali lagi, pemimpin transaksional dia berasa memelihara atau melanjutkan status quo, dengan pemimpin transaksional menentang status quo. Kepemimpinan transaksional itu cocok untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang rendah. Itu tadi yang ngurusi tenaga kerja, ngurusi mandor, gitu. Tapi kalau sudah di arah asisten atau manajer, setidaknya kita membutuhkan pemimpin transformasi hari ini. Saudara, kita bisa lihat karakter-karakter pemimpin seperti gambar ini dengan yang beda-beda. Nah, ini kira-kira udah kamu baca saja. Transformasi melakukan mampu mentransformasi ini tulisan-tulisan saja nanti. Ini sudah pernah saya bagikan belum ya? Banyak.
Ya kalau belum nanti tak Belum. bagikan. Ya. Oke, kira-kira ke sini. Woi, double-double. Nah, ada ini, penting ini. Kalau kita pengen melihat eh, karakter pemimpin kepemimpinan transformasional, leadership transformational, leader transformation, jadi pemimpin transformasi. Ada 4 dimensi yang bisa kita lihat kira-kira. Yang pertama itu adalah idealis, influence. Perilaku yang menghasilkan rasa hormat dan rasa percaya diri dari orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin transformasi harus memiliki dimensi karakter ini. Mereka mampu, mereka selalu dihormati karena respect, bukan karena takut, bukan karena ya itu tadi takut dihukum harus disiplin dan mampu membangkitkan rasa percaya diri dari anak buahnya. Jadi dia akan ayo kira-kira gitu. Kamu bisa. Kalimatnya itu. Kamu bisa. Dan ayo kita kamu bisa melakukan ini. Bisa kira-kira begitu. Yang kedua, memiliki dimensi apa yang disebut inspirational motivation. Selalu menyediakan tantangan bagi pekerjaan yang dilakukan. Dia selalu bilang, kamu bekerja ini, itu dalam rangka ini, untuk mewujudkan ini. Maka tantangannya silahkan melakukan kegiatan ini dengan kesadaran dan membangun kreativitas, memperoleh capaian yang paling baik. Jadi selalu memberikan motivasi. Iya, ini begini kamu bisa, ini pengetahuan seperti ini, ayo jalankan ke sini, nanti kamu akan bisa sampai ke sini. Kira-kira gitu. Yang ketiga adalah intellectual simulation. Pemimpin yang mempraktekkan inovasi. Wah, ini yang sekarang banyak harusnya berubah. Yang ada pemimpin itu hari ini pemimpin transaksional dan hanya mengelola orang dalam rangka melakukan SOP. Kalau Anda hanya memerintahkan dalam konteks SOP, saya pastikan tidak akan ada inovasi. Karena untuk melakukan inovasi harus keluar dari SOP. Orang disuruh kerja sesuai SOP, targetnya 100. Biasanya dia tidak akan mencapai 100. Dan kalau dia melakukan sesuai SOP, pasti tidak akan lebih dari 100. Paling banter sama dengan 100. Tapi dengan inovasi, orang bisa melakukan yang berbeda dan bisa mendapatkan lebih dari 100. 100 sama, 110, 120. Walaupun kadang-kadang di dalam pembelajaran inovasi, biasanya di awal-awal justru kadang-kadang kurang. Tapi kalau inovasi itu terjadi, nah untuk itu kalau Anda seorang pemimpin transformasi, pasti perintahnya saudara sudah berubah hari ini. Kalau kemarin bilangnya, lakukan sesuai SOP. Jangan lebih, jangan kurang. Itu pemimpin transformasi. Kalau saudara telah bertransformasi menjadi pemimpin transformasi, lakukan minimum sesuai SOP, dan lakukan inovasi untuk sekedar lebih, untuk mencapai lebih dari sekedar SOP. Lakukan inovasi. Anda boleh melanggar dikit-dikit asal di dalam konteks inovasi terprogram. Apalagi Anda mengelola generasi Y, Gen Z. Ini orang-orang yang kreatif, inovatif. Kalau Anda pasung lewat SOP, larilah dia. Nggak mau kerja.
Akhirnya Anda dapat SDM grade 3, grade 4. Sing manutan. Ning orang manutan ya manut paling banter hasilnya SOP tidak akan pernah. Dan kalau Anda bersaing hanya memiliki target-target normatif, target SOP, saya pastikan bisnis ke depan Anda akan selesai. Setidaknya lambat laun menurun karena kalah bersaing. Yang keempat, apa yang disebut dengan individualized consideration. Pemimpin yang selalu merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian dalam mendengarkan, menindaklanjuti keluhan, ide, dan harapan. Pemimpin yang tidak sekedar ngomong pokok, pemimpin yang tidak sekedar menunjukkan telunjuknya ke depan, ngacung-ngacung ke depan. Pemimpin yang tidak suka menyebut kebun binatang. Gitu. Ada di kebun binatang. Kira-kira gitu. Karena pemimpin ini, kalau semua anak buahnya punya pilihan, Pak ini begini, anak saya sakit, gini, oh ya sudah, nanti dang terus, ben sembuh, dianukan. Bukan, urusan anaknya sakit, atau Pak, ini pekerjaan alatnya sudah kurang dengarkan. Jadi selalu mau mendengarkan. Terus menindaklanjuti keluhan itu. Dan juga membangun ide-ide baru untuk pengharapan baru. Apa semua yang diberikan oleh anak buah? Dia sekarang saudara yang jadi GM, jadi manajer, ya jadi asisten. Pokoknya yang punya anak buah, yang dipimpin, tolong dipetakan diri saudara. Dari 4 dimensi ini saudara sudah ada di berapa dimensi? Gitu. Kalau Anda masih jauh dari seperti itu, ya siap-siap saja. Tidak akan pernah kemana-mana. Paling Anda akan memiliki prestasi normal-normal saja, dan bahkan dalam jangka panjang pasti kelindas oleh perubahan di sepanjang waktu ke depan. Oke, saudara. Nah, kalau lebih detail lagi, sebetulnya atribut atau karakter yang melekat di dalam pemimpin yang memiliki idealisme influence, jadi mempunyai bisa mempengaruhi. Dan ini dulu orang bicara orang pemimpin yang memiliki karisma. Sebenarnya karisma itu sebuah hasil, tapi kegiatan aktifnya itu adalah bagaimana mampu mempengaruhi orang untuk hal yang baik. Pemimpin yang memiliki karisma, karakter idealized influence ini, mereka biasanya memiliki berpikir visi jangka panjang. Dia tidak bicara sekedar target produksi tahun ini, bulan ini, minggu ini. Tapi bicara visi, ini tanaman 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Gitu. Pemimpin yang seperti ini biasanya memiliki trust yang tinggi dari anak buahnya. Anak buahnya itu percaya dan akhirnya mempercayai dan selanjutnya akan mempercayakan. Karena percaya itu bicara, ya aku percaya. Mempercayai itu mulai meyakini. Tapi kalau sudah mempercayakan, itu artinya mereka sudah menyerahkan jiwa raganya pada pemimpinnya. Dan kalau sudah begitu, anak buah akan all out. Pemimpin yang memiliki karisma ini juga risk sharing. Dia berani dan mau berbagi risiko.
Kalau anak buahnya salah, dia akan bilang, tidak usah khawatir, saya yang salah karena saya pemimpin saudara. Di saat ada kebanyakan orang jadi pemimpin malah melepaskan tanggung jawabnya. Nak benar diakui ini prestasi pemimpin, tapi nak salah itu kesalahan anak buah. Apa itu? Yang selanjutnya pemimpin ini memiliki integritas yang tinggi. Tidak mudah diajak kong kali kong, kolusi, nepotisme. Dan kalau dia memang hebat, dia menjadi model. Contoh menjadi model itu dikagumi oleh anak buahnya. Wah itu saya pada dasarnya ingin seperti Pak GM X. Itu mimpinya bagus. Targetnya kecapai. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, yang kedua kaitannya dengan inspiration motivation ini. Pemimpin ini memiliki karakter kaitannya dengan komitmen terhadap goal, komitmen terhadap tujuan. Tujuan organisasi saya komit fokus ke sana. Dia biasa memiliki komunikasi yang baik karena semuanya selalu terbuka, clean and clear. Karena dia pengemban, membangun motivasi pada umumnya harus memiliki karakter selalu antusias, selalu ayo, 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 dari antusiasmenya tinggi, kira-kira begitu. Yang ketiga, yaitu intellectual stimulation ini. Ini karakternya mereka selalu berpikir dengan rasional yang tinggi. Logika yang tinggi dari pengetahuan yang dimiliki. Dan dia merupakan problem solving. Jadi kalau anak buahnya tidak kecapai, bingung, tanya, maka dia akan bersama-sama mencari jalan keluar. Memberikan gambaran. Bukan cari solusi sendiri. Pokoknya targetnya bukan itu. Dan yang keempat adalah individualis consideration. Sekali lagi, mereka memiliki perhatian secara personal anak buahnya. Misalnya tidak masuk, ditanyakan kenapa sakit, ya sudah segera sembuh. Makan yang banyak, istirahat cukup, sehari masuk. Wah, gitu. Oh gimana? Wah saya baru kelilit utang Pak. Udahlah besok jangan urus. Pokoknya dia memiliki fungsi mentoring. Mentoring itu selalu mensupport, mendukung anak buah. Ayo, 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 ayo. Tak tuntun, tak backup. Gitu. Dia juga orang yang mau mendengar. Dan selalu berpikir untuk memberdayakan. Oke, saudara, tambah lagi PR saudara. Kalau pengen menjadi pemimpin transformasi yang dibutuhkan masa depan. Anda apakah sudah mulai nyicil dengan karakter-karakter yang seperti ini? Nah, kalau mau besok penelitian, barangkali saudara bisa ini jadikan variabel. Misalnya idealized influence. Bagaimana pemimpin bisa menunjukkan diri yang kuat. Bagaimana cara pemimpin bisa tetap hadir pada saat yang sulit. Bagaimana caranya menunjukkan nilai-nilai yang penting pada bawahan. Bagaimana menumbuhkan kebanggaan pada pengikut. Nah ini semuanya kalau dicek, suruh jawab, nanti ada pertanyaan, pertanyaannya dibuat menjadi sebuah pertanyaan dengan nilai tertentu, atau bisa kayak checkpoint, maka ini sudah jadi penelitian.
untuk mengidentifikasi sejauh mana orang-orang pemimpin di perkebunan itu sudah menjadi pemimpin transformasi. Tinggal mengkategorikan, nanti sudah akan kelihatan di scoring. Oh, si A ini urusan idealis influence dari nilai seharusnya taruhlah 50, nilainya baru 20. Si B, kira gitu. Nah, ini semuanya pada dasarnya kalau mau ini sudah jadi kuesioner pertanyaan dan bisa dipimpin dan sudah boleh lakukan ini di perusahaan Anda baik di level manager, GM atau juga asisten kepala maupun asisten. Penelitian ini Anda bisa lakukan di kebun dan sangat mudah karena pada saatnya tinggal dibalik menjadi sebuah pernyataan, pendapat, skornya berapa. Kayak gitu. Oke, saudara, ini nanti gambarannya bagaimana kita bisa mendesain, membangun, mencari kepemimpinan transformasi, yaitu kepemimpinan yang dapat mengakomodasi dinamika perubahan dari masa ke masa. Ini saudara gambarannya. Hari ini kita kuliah sampai sini dulu karena ini kuliah ini ketoknya sederhana. Nih, nah Anda mikir beneran kalau Anda tidak menyediakan minum sama snack barangkali sudah mulai ngelak. Apa ya? Ngelak bahasa Indonesianya apa? Haus dan haus dan perutnya mulai rada kriuk-kriuk gitu. Kalau saudara betul-betul memperhatikan kuliah dengan baik. Tapi kalau sambil nonton YouTube atau Yumi, ya, sambil ngerokok ya enggak terasa happy. Tapi kalau Anda betul-betul concern di perkuliahan ini, rasanya sudah agak berat. Dan oleh karenanya, maka kuliah teorinya ya sementara saya selesaikan dan kita bisa melanjutkan diskusi. Ya, ya silahkan. Ya, pokoknya kuliahnya lehmane materi itu jangan banyak-banyak, jangan sampai kepalanya pening gitu. Kuliah itu harus tetap happy, senang, enteng, tapi paham. Kalau itu bisa kecapai rasanya kalau ada hal-hal yang lebih dalam dan juga membutuhkan pendalaman lebih tinggi, saya pastikan sudah akan gampang mencari. Hingga tanya saja sama Mbak Google. Tugas dosen S2 itu membangun logic thinking mahasiswa. Materi, saudara boleh membaca buku apa saja, pengarang apa saja, siapa saja maksudnya, dari mana saja, textbook, jurnal, atau dari berita yang penting pada saatnya saudara bisa mensimulasi logic thinking saudara. Oke, itu silakan. Ya. Ini yang baru-baru yang angkatan 25 kayaknya saya belum pernah mendengar ya. Siapa saja ya. Nanti kita minta ke admin wajah-wajahnya. Tapi ngomong-ngomong bisa dipahami enggak ya kuliah saya ya? Bisa, Pak. Karena Bisa, Pak. Karena kalau terlalu berat atau terlalu ringan nanti kan saya ubah cara penyampaian pembelajarannya. Pak, Yuk silakan. Pak. Ya.
Ya, saya interrupt di menjelang program selesai. Menarik tadi penyampaian Bapak tentang transformational leader atau transaksional yang based on SOP gitu Pak ya. Tapi kalau kita merujuk kepada historical para pendahulu-pendahulu kita, founding father kita kan itu rasanya lebih mengena sebagai seorang leader. Tahu banyak seperti Kiai Agus Salim, Pak Purya, manakala Ya, mengutarakan Leiden is Leiden gitu Pak ya. Memimpin itu ya. menjadi gitu. Tapi apakah pola-pola itu masih melekat dan kiranya masih bisa kita adopsi ya Pak ya dalam masa-masa seperti sekarang? Mengingat tadi banyak Gen Z, Gen Y, bahkan generasi milenial yang sudah mulai menggurus culture-culture yang dulunya memang menjadi apa ya semacam jargon yang memang kita pertaruhkan gitu Pak. Apakah itu masih relevan kira-kira Pak Pur? Terima kasih Pak. Oke, tadi saya sampaikan bahwa tidak ada karakter pemimpin X yang bisa berlaku dan di sepanjang zaman di setiap kegiatan. Pemimpin-pemimpin yang tadi saya sampaikan di depan tadi sudah kelihatan. Dalam konteks membangun sebuah peradaban baru, kepemimpinan baru, organisasi baru, dan sebagainya, karakter leader yang kuat menjadi dominan. Karakter yang kuat itu pada dasarnya karena mereka memiliki karisma, kemampuan yang seperti saya sampaikan tadi. Setelah negara, ibaratnya negara mulai maju, mulai berkembang, kan awal membangkitkan, membangun negara, memerdekakan negara. Butuh pemimpin karakter kuat bisa menggerakkan orang untuk fanatik dan sebagainya dan sebagainya. Pada saatnya nanti ada era negara sudah mulai mapan, mulai bertumbuh dan membutuhkan regulasi-regulasi baru. Maka muncullah pemimpin yang kira-kira bisa meleverage itu. Pemimpin-pemimpin yang berbasis transaksional, kira-kira begitu. Karena SOP-nya ada, lakukan dengan baik. Kalau perusahaan hanya pengen prestasi yang normal-normal saja, untung 5%, ya sudah, jalan saja sesuai SOP. Dulu seperti itu bisa jalan. Tapi hari ini itu telah muncul generasi baru. Telah ada teknologi baru. Dan telah ada peradaban baru. Kalau Anda tidak berubah, ya tidak akan pernah kemana-mana. Secara tradisional, grafiknya itu saat mulai naik, ya gini butuh leadership kuat. Saat mulai melandai, naik sudah mapan, mulai yang muncul adalah pola kepemimpinan transaksional karena bisa menyelesaikan standarisasi SOP menuju gitu. Setelah sudah sampai ke sini, kalau grafiknya sudah mulai naik, landai menurun, maka yang terjadi adalah kita membutuhkan pemimpin transformasi. Karena institusi, lembaga apapun, lembaga politik, lembaga sosial, lembaga bisnis, kalau grafiknya sudah mulai melengkung mendatar, itu tandanya kalau tidak mau melakukan perubahan, tidak melakukan pasti akan turun. Karena institusi itu ada yang namanya umur. Jadi kayak manusia itu loh, muda buanter, nek wis rada tua, rada landa-landa, tambah tua mendatar. Kalau tidak mau olahraga, tidak mau makan vitamin, tidak mau menjaman kebugaran, ya terus cepat tua, cepat off. Supaya tidak off, yang saudara merasa agak tua itu mulailah membangun diri untuk membangun karakter baru, melakukan transformasi,
memudahkan diri. Kira-kira kan begitu cara hidup biologisnya. Organisasi pun sebenarnya ada yang namanya maturity, kematangan di dalam kehidupan organisasi. Dan hari ini, apalagi terutama di teman-teman perusahaan perkebunan, saya berikan sinyal perkebunan harus mulai berpikir membangun kepemimpinan transformasi. Karena kalau tidak, saya pastikan Anda dapat SDM grade 3, grade 4. Karena grade 1 sama grade 2, anaknya cerdas, butuh tantangan, butuh fleksibilitas, tapi masuk di bingkai, disuruh-suruh, dikendalikan tanpa peluang memberikan inovasi maupun tantangan. 6 bulan lari, bertahan setahun lari, bertahan 2 tahun lari, wassalam. Sudah ngetok kedua, rekrutmen macam-macam, hipis, kira-kira ke situ. Saya tidak tahu. Oh, bukan saya tidak tahu. Saya tahu. Tapi saya tidak mau memaksakan pola pikir saya. Apakah di perusahaan-perusahaan yang terjadi saat ini sudah mengarah ke situ? Itu tinggal kejujuran saudara. Barangkali itu bisa benar bisa salah. Tapi nak sih ngomong dosen terus rodok pinter sidik, ya barangkali mendekati kebenaran banyak. Saat ini sudah terjadi itu. Berarti boleh dikatakan Pak Pur, tidak ada yang abadi ada perubahan ya Pak ya. Dinamisa. Nah itu adigongnya kalimatnya itu. Jangan Anda berpikir yang abadi itu justru perubahan. Ya Pak. Bukan monumen itu. Monumen ya saya rusak macam. Tapi kalau berubah, diperbaiki, dicat ulang, ya jadi berlanjut. Siap. Gitu sistem. Terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan. Ada lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini tadi? Silakan Bu, silakan. Dua. Ya, kamu serta. Iya Pak. Jadi sebenarnya banyak malam ini yang ingin saya tanyakan. Tadi juga sempat disinggung oleh Pak. Siapa tadi namanya? Sembiring ya. Salam kenal Pak. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga scroll ya Pak ya, karena saya juga sering lihat di TikTok bahwa ada salah satu universitas Indonesia ya, Universitas Indonesia lah kita sebut brandnya saja langsung, bahwa mahasiswanya itu curhat di dalam sosmed mereka itu ngelamar kerja gitu, tapi yang diterima malah orang yang lulusan STM seperti itu. Mindset gimana ya yang ingin saya sampaikan seperti ini Pak. Menurut saya banyak pendidikan dalam hal di Indonesia itu inginnya itu mereka itu ada yang memang dipetakan agar mereka menjadi entrepreneur. Tapi ada juga yang memang disiapkan untuk bekerja. Tapi disiapkan untuk bekerja ini tidak tuntas, Pak. Artinya hanya separuh-separuh mereka diberikan pembelajaran soal dunia kerja. Yang artinya karena pendidiknya itu bukan orang yang profesi. Artinya mereka itu memang gini maksudnya, guru itu semuanya bisa menjadi guru gitu loh Pak. Tapi itu bukan profesi misalnya. Apakah seorang pilot bisa digantikan oleh guru? Kan nggak bisa. Misalnya orang chef mungkin umum ya, kayak misalnya profesi dokter digantikan oleh guru nggak bisa. Tapi dokter jadi guru pun bisa, pilot jadi guru pun bisa. Yang artinya apa? Pendidiknya juga separuh nanggung. Jadi ketika mereka ingin mengeksplor, kalau sudah lulus itu belum bisa ibaratnya belum bisa menempatkan lulusannya itu nanti mereka mau jadi apa, karena dari pendidiknya juga masih nanggung-nanggung. Yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak, saat ini juga beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya baca berita dari Elon Musk, mereka itu sudah menanam chip di otak manusia gitu, dan itu sudah dibolehkan oleh
FGA ya. Jadi Food Iya. and Drug ya. Mereka sudah diberikan izin untuk tanam chip ke otak manusia. Mungkin saja suatu saat nanti kita semua yang bekerja ya di dalam company bisa juga kita akan ditanamkan chip, bisa jadi ya Pak ya. Mungkin ya 5 sampai Ya. 10 tahun ke depan gitu. Agar apa? Agar mungkin karyawannya lebih produktif, mungkin intelijensinya lebih aktif gitu dari Ya. segi HQ, SQ ataupun AQ gitu. Yang artinya apa sih Pak yang harus kita lakukan? Karena dunia itu luar biasa teknologi yang saat ini berkembang. Mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia ya, yang apalagi kalau di perkebunan itu, kalau kita keluar membaca dunia luar itu kayaknya itu kita sudah sangat jauh keterbelakang gitu loh Pak. Sedangkan kalau mohon maaf ya, saya juga pernah di kebun lama, terus ketika saya keluar itu, kok sudah perkembangan zaman sudah seperti ini ya gitu. Dan saya merasa waktu itu tuh Pak kayak jadi orang katrok gitu loh. Ketika keluar perkembangannya kita sudah ketinggalan jauh, dan apa yang kita alami sekarang buat kawan-kawan di kebun itu kalau keluar itu kayak mungkin pun merasa apa yang saya rasakan ya. Dan apalagi sekarang teknologi itu sudah sangat luar biasa, dan tentunya kita juga kembali lagi ya Pak ya, bagaimana sih Pak kita sebagai mungkin human ya, sebagai human, tapi juga dalam kita memenuhi kebutuhan hidup, kita juga butuh bekerja, dan juga lagi tadi Pak ya, jadi ada dua hal sebenarnya itu berbeda, tapi itu saya ingin minta pendapat Bapak Pak. Terima kasih Pak Pur. Kalau kaitan dengan pendidikan dan kelulusan, begini, kompetensi kerja itu sudah berubah. Karena adanya teknologi yang baru, membuat kompetensi seseorang di lapangan bekerja itu banyak dibantu teknologi, dan artinya kompetensinya berubah. Kalau sebuah lembaga pendidikan ingin membangun kompetensi, pertanyaannya lembaga pendidikan itu sadar enggak bahwa kompetensi di lapangan itu sudah berubah? Maka apa? Kalau lembaga pendidikannya tidak berubah, maaf saja, dulu itu orang itu kalau dosen udah kayak pinter dewe, seolah-olah ora iso didebat, ora iso di perguruan tinggi, lembaga itu kayak menara gading yang bisa tidak disentuh karena menjadi lembaga yang powerful. Pertanyaan saya, apa ya masih seperti itu hari ini? Sekali lagi, kompetensi berubah. Kebutuhan kompetensi berubah, harusnya lembaga pendidikan juga berubah. Saat 2 tahun sebelum saya selesai menjadi rektor, taruhlah institut sudah saya desain ke situ. Karena itu muncullah apa yang kita sebut sebagai New Institute with Advanced Technology. Kenapa? Teknologi sudah berubah. Hari ini semuanya bisa dibantu oleh alat mesin, taruhlah oleh drone, oleh lain-lain sebagainya. Nah kalau perguruan tingginya tidak berubah, rumangsanya ilmunya itu masih ilmu lama, mengajar ke teori, ya pasti tidak sesuai dengan kebutuhan mesin. Perguruan tinggi pasti akan ditinggalkan. Itu dalam kondisi yang saat ini berubah saja tidak berubah. Bagaimana ke depan? Anda pernah baca atau bahkan sekarang sudah mempraktekkan apa yang disebut dengan ChatGPT yang dioperatkan lewat artificial intelligence. Tadi saudara baru bicara ditanam chip untuk humannya masih di. Besok apa yang dilakukan manusia apapun itu sudah akan bisa disimulasi oleh AI. Hari ini kalau saudara pinter masuk aplikasi ChatGPT, gawe proposal, gawe skripsi, gawe tesis, sangat terbantu.
Bahkan logika berpikirnya jauh lebih bagus daripada logika kamu sendiri. Atau kadang logika dosennya sing rapati pinter. Jadi kalau ada dosen yang kira-kira itu udah pasti pinter dikit gitu aja, udah kalah dengan yang diberikan oleh ChatGPT. Anda tinggal kan sudah itu ngarang lagu, mendesain gambar, sudah memprogram, gawe website, semuanya sudah di. Saya akan membuat website karena saya mau berdagang teh kopi dengan versi nanti target saya adalah orang muda. Setelah itu akan dibuatkan desain company profile, desain coba. Bahkan kalau sekarang saya beberapa baca malah yang desain ChatGPT itu sekarang mulai pusing. Wah, kalau sudah seperti ini resikonya terhadap perkembangan manusia seperti apa? Nah, gitu. Artinya begini. Tapi semuanya itu proses. Cuma proses teknologi itu sangat cepat. Revolusi industri 1 barangkali butuh 200 tahun. Untuk menjadi revolusi 2. Revolusi 2 ketiga butuh waktu 100 tahun. 3 ke 4 butuh 50 tahun. Keempat ke 5 barangkali nanti cuma 10 tahun, 5 tahun, jadi lebih pendek. Kalau kita tidak mengikuti perubahan itu, wah, akan terlindas dan Anda tidak makna hidup saudara nanti akan hilang. Dan itu pertanyaan terbesar kita para ilmuwan sosial. Perkembangan teknologi ini kalau bisa jangan sampai, walaupun saya berprinsip, teknologi itu yang buat manusia. Ya. Teknologi itu yang buat manusia. Kalau begitu, faktor kuncinya adalah kearifan dari manusia itu sendiri. Teknologi membantu, mempercepat, mempermudah, menjadi lebih murah, dan lain sebagainya. Gitu. Saya baru 2 minggu yang lalu diskusi dengan teman yang cerdas, otaknya barangkali sedikit sinting gitu. Kalau orang Jawa sinting gitu, miring kira-kira gitu. Bagaimana dia menceritakan sama saya bahwa hari ini bisa kita ketahui kalau Anda mau ke Jepang, datanglah ke hotel yang full semuanya dilayani robot. Tidak ada orangnya lagi. Hari ini sudah dijual robot cewek yang bisa bercinta. Wow, itu Pak. Barangkali bisa memberikan kenikmatan yang sama. Bahkan lebih ke depan. Karena dia lebih kreatif. Gitu. Saya beri contoh, kalau Anda punya HP, hari ini sudah ditanamkan artificial intelligence. Kalau saudara foto, semakin lama semakin banyak yang Anda foto. Fotonya akan semakin baik, karena diproses lebih. Kalau Anda punya iPhone atau apapun pakai Face ID, awalnya miring sidik, kadang enggak. Tapi demikian juga pakai Sabari, baru ditambahkan dikit saja sudah akan mendeteksi wajah saudara. Nah, teman saya itu bilang, ini kan yang diekspos baru robot wanita, Pak. Sebetulnya robot laki-laki itu juga mudah, gampang. Karena semua gerakan dibangun AI, tambah lama, tambah pinter. Ibarat berciuman itu, tambah lama, tambah pinter, tambah asik. Kira-kira gitu. Karena otak orang terbatas, sok lali, sok emosi. Malah orang lali, orang emosi. Oh, bayangkan itu, oke. Bahkan pada saatnya dengan AI, robot laki-laki sama robot perempuan, kalau dikumpulkan jadi satu, melakukan sesuatu, dan di situ ditanamkan sel telur sama sel jantan, robot kumpul bisa menghasilkan manusia, gitu loh. Manusia beneran itu. Dan secara teori hari ini itu sangat mungkin. Kembali
Saudara, itu proses panjang perkembangan, tapi perkembangannya justru semakin cepat. Sekarang kalau Anda berpikir bagaimana perkembangan teknologi ini, maka yang Anda perlukan adalah kearifan saudara. Kearifan umat manusia. Untuk menggunakan, menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, membangun value teknologi itu bagi kemaslahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau itu pada saatnya bisa menjadi mesin pembunuh dan sebagainya. Bom, drone, senjata, gun dari menciptakan drone yang kecil kayak laba-laba. Bayangkan. Kalau kita bisa itu, kita terbangkan 1 juta, nyerang di kota, habis semua itu orang. Karena dia sudah akan melihat ada benda bergerak seperti manusia, cicit. Wabeh ditutupi tawon tope itu racun, matilah. Bisa enggak itu? Enggak usah besok, hari ini itu bisa. Sekali lagi muncul kearifan. Terutama teman di kebun prosesnya masih lama, tapi saudara harus memiliki pola-pola pikir itu supaya saudara bisa merangsang pola pikir saudara bahwa dunia itu selalu tumbuh berkembang cepat dan kita harus berusaha mengikutinya supaya kita tetap bisa arif untuk melakukan. Jangan ortodok ora gelem berubah, merasa pinter dhewe, menang dhewe macam-macam. Ini ora tekan dindi, tahu-tahu kelindes. Saya memiliki kebiasaan yang agak aneh, tapi barangkali baik. Saya sering kali kalau beli buku, setelah saya baca, saya kasihkan orang lain. Kenapa? Supaya saya cari buku yang lain. Karena kalau enggak, orang akan berpikir, buku ini satu-satunya milik kita. Sama perguruan tinggi. Kalau semua dosennya merasa orang yang paling pintar, itu tandanya perguruan tinggi akan segera selesai. Hari ini sumber pembelajaran di dosen. Dulu saat orang belum banyak pintar, dosen menjadi orang rujukan orang untuk belajar jadi pintar. Setelah itu muncul buku, kombinasi antara guru dengan buku. Hari ini sumber informasi tidak hanya buku. Yang paling pintar hari ini Mbah Google. Kamu tanya aja Mbah Google apa saja yang dijawab. Sumber informasi, sumber teknologi ada di dunia maya jauh lebih banyak. Maka tugas guru itu membangun logic thinking mahasiswanya. Saya minta maaf kalau saya ada yang tidak atau kurang cocok dengan cara pembelajaran saya. Karena kan ada yang pengen belajar itu dituntun kayak guru, dikasih buku, kasih catatan, kasih macam-macam. Udah cari aja, itu lebih banyak di Mbah Google di dunia maya daripada punya saya. Dan saya tidak akan memberikan referensi itu. Apa saja kamu baca yang sesuai dengan kebutuhanmu dan Anda bisa. Yang saya bangun adalah logic thinking saudara. Tapi sekali lagi, mahasiswa itu kan macam-macam. Karena itu kalau tidak ada yang kurang cocok, tidak sesuai keinginannya, cara-cara pembelajarannya, saya minta maaf. Tapi bukan berarti saya males seperti saya naik dewe, itu enggak lah. Saya dibayar, saya naik dewe, ya enggak enak. Orang enggak akan mecat saya. Disiper. Wong saya yang bisa mecat orang disiper gitu. Tapi bukan berarti saya boleh. Ini lebih pada style logik itu tadi. Tapi sekali lagi saya akan menghargai saudara-saudara yang tidak cocok macam-macam pada saatnya. Beritahu saja, saya kurang cocok supaya atau nanti saya akan sekali tempo kuliahnya kayak jadi guru itu. Ya kan gitu. Oke, itu ya. Ada lagi? Izin Pak, satu lagi Ya. Pak. Ya. Ya, salam kenal Pak. Saya Imam Munandar Pak dari yang kelas 25 Pak.
Sip. Ini bagus, ini kelas baru. Iya, Oke, Pak. silakan. Ya, jadi sangat menarik Pak terkait materi kita Pak, kepemimpinan. Mungkin sedikit saya deskripsikan Pak. Mungkin saya salah satu termasuk generasi XYZ Pak saat ini di dunia perkebunan Pak. Ya. Jadi ada satu kendala Pak, atau sedikit apa ya yang mengganjal sebagai kami generasi XYZ yang ada di kebun saat ini Pak. Yang pertama, saat ini saya berada di korporasi Sinarmas Pak, yang saat Ya. ini memang kebun kita kan hampir 200 kebun lebih di Ya. seluruh Indonesia. Dari level asisten asket manager Pak, itu memang ada gaps. Jadi kalau kami generasi XYZ ini mungkin sekitar umur 20 sampai 30 tahun Pak. Saya sendiri pun umur 33 tahun Pak. Dan saat Ya. ini memang dikasih tanggung jawab sebagai seorang manajer Pak. Tapi di satu sisi, kami sebagai generasi XYZ ini ada gap dengan para senior, pimpinan-pimpinan, Baby bahkan boomer ya? pendiri-pendiri, iya Pak, pendiri-pendiri Sinarmas sebelumnya. Terbukti saat ini manajemen itu masih mempertahankan generasi-generasi pendiri itu hampir 60-70%, bahkan mereka sebagai jabatan top manajer ke atas itu diangkat sebagai PKWT Pak. Jadi harusnya masa-masa pensiun mereka, tapi mereka masih dipertahankan. Kami sih menyadari kenapa para senior ini dipertahankan, karena memang semakin berkembangnya permasalahan-permasalahan yang ada di kebun. Baik masalah sosial, masalah ketenaga kerjaan, apalagi sekarang serikat juga setelah berkembang, terus makin banyaknya aturan-aturan yang baru gitu kan Pak. Sehingga mungkin itu salah satu manajemen mempertahankan pimpinan-pimpinan yang tadi memang mereka betul-betul secara karakter pemimpin itu ada dan kuat di perkebunan. Tapi kami sebagai generasi XYZ ini memang kalah di satu sisi itu Pak. Tidak muncul karakter pemimpin itu. Tapi memang benar, kami memang cepat berkembang dan menguasai apa yang diminta manajemen. Saat ini kan inovasi, digitalisasi, mekanisasi, itu kan saat berkembang di kebun Pak. Contohlah, saat ini semua digitalisasi, semua bisa dimonitor dari pusat, dari Jakarta. Di mana posisi pemanen hari ini di blok berapa, di CR atau di pasar pikul keberapa, itu pusat bisa tahu Pak. Karena canggihnya perkembangan inovasi dan digitalisasi ini. Nah sementara tanggung jawab seorang manajer itu, dia diberikan user, tapi dia tidak bisa menggunakan itu, manajer-manajer yang senior. Akhirnya didelegasikan ke anak-anak muda kami ini yang untuk memonitor itu kan. Jadi ada gap sebenarnya antara kita yang muda-muda ini dengan para senior itu Pak. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana kami yang generasi XYZ ini cepat menyesuaikan ataupun beradaptasi dengan tantangan di dunia perkebunan saat ini Pak. Mungkin manajemen pun punya pertimbangan kan untuk mempertahankan pimpinan-pimpinan yang memang karakternya berbeda dengan karakter-karakter kami yang sebagai orang baru lah bisa dikatakan di perkebunan ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, good. Wah, ini tenan. Ini pertanyaannya sudah pertanyaan kelas pelatihan untuk GM. Nah, kalau saya pas ngelatih gini, sejam bisa dapat barangkali 200, 300, 400 dolar. Tapi gini, satu, perusahaan itu saat masih kecil semuanya boleh seenaknya rodok ratur-ratur nganggo jenis mabuk. Setelah mulai sedang membangun SOP. Setelah wes gede, tidak mau lepas dari SOP karena ketakutan. Secara bisnis, perusahaan akan takut kalau tidak memiliki keuntungan. Jadi pengennya itu sederhana saja, membangun keuntungan normal. Pokoknya segini untung segini. Karena perusahaan udah gede, sudah limbung. Kayak kamu kalau ada yang dulu badannya kecil, sekarang jadi gede, itu kan gerak sudah sulit, limbung, kira-kira begitu. Tapi yang kecil-kecil masih bisa lincah. Satu itu yang perspektif bisnisnya. Jadi
tim manajemen di level tertinggi. Dia dibayar oleh owner, dikendalikan, monitoring oleh komisaris. Udahlah, gede, yang penting grafikmu itu. Karena sudah tidak bisa naik lagi, sudah limbung lagi. Kalau itu yang terjadi, maka Anda bisa bayangkan. Siapapun yang jadi CEO, pasti orang itu targetnya ya hanya meleverage. Karena dia sudah sulit untuk mengangkat melompat itu. Melakukan transformasi sudah sulit. Kecuali berani melakukan perubahan secara struktural. Pertanyaannya kalau orang di gede itu kan sok banyak yang cari aman saja. Maka sebetulnya saya kemarin barangkali sudah sampaikan perubahan, transformasi itu tidak bisa atau tidak efektif digerakkan dari bawah. Karena kalau Anda berubah pola pikir inovatif jadi Anda dikira menentang. Anda dikira jangan orang di atas itu hanya bicara salah SOP untungnya normal. Dia tidak butuh. Karena itu bagi seseorang berkaya di sebuah industri perusahaan yang sudah mapan, sudah anak muda sekarang pasti kan. Kecuali yang pengen wah perusahaannya gede, brandnya kuat, gajinya lumayan standar plus. Tapi apakah anak muda menyukai itu? Tidak, saya pastikan. Anak muda menyukai, maka dia mencari perusahaan-perusahaan yang lebih luas, lebih dianukan. Bagi saudara, sebetulnya pertanyaannya bagus, tapi sebetulnya saya tidak mau ke situ. Jadi kalau mau membangun transformasi institusi, itu jangan justru disimulasi yang di bawah itu suruh menyelesaikan. Enggak, yang di atas kan status quo. Dia ngajari status quo. Dia waktu masih kecil, masih asisten, masih diajari status quo. Sekarang jadi bos, ya masih pengen status quo. Apalagi dia jadi bos, kok ngapain bening-bening kan begitu. Apalagi dia ditarget oleh ownernya, oleh komisarisnya. Kan begitu. Maka apa? Kalau perusahaan itu mau membangun transformasi, maka harus dimulai oleh justru atasannya. Yang jadi tantangan hari ini justru rata-rata bos-bos itu semuanya adalah produk generasi baby boomer atau generasi old. Waktu dididik ya pokok. Sekarang di atas pun lupa ngertinya pokok. Satu pihak anak buah harus berubah. Nah, itu tantangan dunia perkebunan hari ini. Karena itu saya selalu katakan yang harus berubah ada yang di atas. Sinar Mas itu sudah terlalu gede, 500.000. Kalau saya suruh boleh nyarankan, pecah-pecah lagi jadi 50.000-an atau berapa, di manage, disuruh lari sendiri, tapi tidak melewat platform bersama. Di setiap wilayah dia berkembang sesuai kebutuhannya, sesuai dinamikanya. Cari pemimpin transformasi di setiap 50.000 hektar itu baru ada perubahan. Kalau kelolanya strukturnya masih seperti ini, maaf, silahkan antri kacang kalau bahasanya dulu. Jadi hanya bisa promosi kalau di atasnya pensiun. Sudah begitu yang sudah pensiun pun dipelihara. Karena apa? Karena yang di atas itu hanya akan di zona nyaman. Kalau ingin Anda berada di zona nyaman, yang dicari bukan pemimpin transformasi, tetapi pemimpin berpengalaman. Berpengalaman untuk membangun hal-hal yang standar-standar itu tadi. Jadi dunianya nanti bilang, yang itu yang berpengalaman. Nanti ngomongnya kan begitu. Ini loh. Cari senior yang berpengalaman. Yang muda itu kalau tidak pernah Anda coba, tidak akan pernah punya pengalaman. Maka untuk membangun transformasi, yang muda itu segera beri pengalaman. Lepas mereka. Kendalikan, lepas. Ibarat pemain bola,
Jangan disuruh di latihan pagi, siang, sore latihan, tapi tidak pernah dimainkan, tidak pernah sparring partner, tidak pernah uji coba. Ya tidak pernah kemana-mana. Pinternya mau main bola TikTok gitu. Ibarat perenang, dilatih di kolam renang yang biasa-biasa aja. Sekali-sekali suruh berenang di pantai yang berombak agak tinggi. Ya, barangkali nanti akan membangun uji nyali pengalaman yang baru. Oke, barangkali itu gambarannya. Secara umum dinamikanya hari ini kita membutuhkan banyak pemimpin transformasi dan harus ada keberanian untuk ke sana. Dan kalau sebetulnya secara normatif yang berubah jangan di bawah, tapi atas berubah untuk mengajak. Saya membangun perubahan di Insiper sukses karena saya rektornya. Tapi kalau saya dosen biasa dan sebagainya ngomong alon itu ya lagi gugur ini sekelakoni bahkan malah digebuki. Maka cita-cita saya saat itu ya sudah, kalau saya punya peluang dan saya ditugas jadi rektor, semua saya reform. Kalau saya transformasi bisa gagal, bisa berhasil. Kita dikaruniai otak, dikaruniai kreativitas, dikaruniai pengetahuan, dikaruniai pengalaman. Ya kalau mengerjakan 10 salah 2 enggak apa-apa. Jangan takut salah, enggak apa-apa. 10 salah 2. Kalau Anda mengerjakan soalnya 10 salah 2 kan bijinya 8 kan masih A. Halo, iya, emangnya orang pintar itu harus sempurna? Enggak. Saya beritahu, kalau Anda pengen kumlot, taruhlah harus memiliki biji A itu kira-kira, taruhlah kumlot itu 7375, berarti kan kira-kira hampir 80% harus nilainya A. 80%. Biji A tadi bisa saudara peroleh hanya bisa mengerjakan 80%. Artinya secara total cuma 80 kali 80. 64% itu Anda bisa kumlot. Nah, jadi tidak ada. Untuk melakukan sesuatu harus hebat, harus sempurna, harus nilainya. Nilai A itu cuma 80% bisa dapat A. Dan untuk kumlot 80% nilai A, kumlot. Jadi tidak sulit orang kumlot itu. Gitu loh. Tidak harus sempurna prestasinya. Nah, kira-kira gitu. Itu rumus saya. Karena itu dulu waktu saya sekolah, saya termasuk yang tidak terlalu tertib. Kalau mau masuk ya masuk, enggak ya enggak. Yang penting pokoknya temannya dapat A, saya ikut dapat A. Gitu. Kalau temannya dapat B, ya saya dapat A sendiri. Enggak apa-apa, nanti itu si kumlot. Gitu. Oke ya. Nah, wes lagi. Ya, Pak. Jam Terima kasih, Pak. 45 menit. Tapi tidak apa-apa. Saya kuliah kan cuma 30 menit. Yang 50 menit ya kita diskusi sambil sekali lagi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih saya tawarkan eksploitasi pengetahuan pengalaman saya supaya saudara dapat lebih dari sekedar kuliah. Daripada nanti dadak mengikuti pelatihan bayare luwih larang. Oke, itu sampai ketemu di kesempatan lain. Oh ya, saya lupa untuk perdagangan saya minta maaf, besok saya ada tugas perjalanan sore sampai malam keluar kota karena saya mengundang Pak Kepala LLDK untuk mengunjungi kebun. Jadi perdagangan ini risiko duling. Saya minta Mas Eko kapan nanti boleh Kamis sore, boleh Jumat sore. Oke ya, terus jaga kesehatan, selalu sehat supaya Baik, terus Pak. bisa berkarya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Izin live, Pak.